Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar di mata perkuliahan keperawatan profesional. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama di mata perkuliahan keperawatan profesional setelah pelaksanaan ujian tengah semester yang sebelumnya dihimpun oleh dosen yang lain, ya. Di sini kita akan membahas materi mengenai regulasi keperawatan, ya, yang mana nanti di sini ada registrasi praktik keperawatan. Yang pastinya teman-teman sebagai seorang perawat dan tentunya sebagai seorang anggota PPNI paham bagaimana alur, ya, dan yang dinamakan regulasi keperawatan serta pengurusan registrasi praktik keperawatan, ya. Nah, 30 menit ke depan kita akan belajar dan membahas mengenai materi ini. Kita mulai saja slide yang pertama. Ya, mohon tetap stay tune terus di depan laptop masing-masing. Mungkin nanti di akhir ada kuis atau tugas, ya, di sesi kuliah ini. Mohon diperhatikan dengan seksama dan semoga bermanfaat. Sebelumnya, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pembahasan pertama mengenai pengertian regulasi keperawatan, ya. Regulasi adalah sebuah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya terkait kewajiban dan hak tersebut. Jadi regulasi ini diatur oleh sebuah organisasi profesi dan disahkan oleh departemen terkait, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena merupakan sebuah kebijakan atau ketentuan, maka bentuk dari regulasi keperawatan di Indonesia adalah berbentuk undang-undang, peraturan kementerian, dan keputusan menteri. Adanya keputusan ini merupakan adanya sebuah pengakuan, ya, dari departemen terkait mengenai keberadaan profesi yang bersangkutan. Kita lanjut dengan definisi regulasi yang lain. Nah, di sini regulasi keperawatan adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur proses keperawatan dalam melaksanakan suatu tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa regulasi yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan Indonesia ada juga definisi yang lain, yaitu registrasi, ya, adalah merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah atau non pemerintah, ya. Jadi kita akan terregistrasi sebagai seorang perawat ketika lulus dari sebuah institusi yang sudah ada. Dalam hal ini mungkin kita dimulai dari D3 keperawatan, ya. Kita akan dicantumkan dalam nomor registrasi sebagai seorang perawat yang terdaftar secara resmi, diizinkan untuk memakai sebuah register nurse, ya, atau sebagai penyandang gelar ahli media. Nah, namun untuk dapat terdaftar, seorang perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatannya terlebih dahulu, lulus ujian UKOM, dan diterima dengan nilai yang sempurna atau standar penerimaan. Nah, izin praktek maupun registrasi harus diperbaharui setiap 1 atau 2 tahun. Selanjutnya adalah tujuan regulasi. Kenapa harus diterapkan regulasi keperawatan? Tujuannya tidak lain adalah yang pertama, agar perawat semakin profesional dan proporsional sesuai dengan tanggung jawab yang harus dipenuhinya.
Kedua yaitu tidak adanya overlapping antara beban atau tugas si perawat tersebut. Yang ketiga, menghindari terjadinya malpraktik. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Ini adalah bentuk-bentuk regulasi keperawatan di Indonesia. Sejarahnya di sini menjadi seorang perawat profesional sejak tahun 1954. Nah, PPNI menghasilkan ini tahun 1974. Keperawatan disahkan sebagai sebuah profesi pada tahun 1983. Dikti keperawatan, pendidikan tinggi keperawatan pertama kali mencantumkan gelar S1 keperawatan tahun 85 dan adanya Undang-Undang Kesehatan dimulai pada tahun 92 ya untuk mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan terkait nomor 23 tahun 92 yang berubah menjadi Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Regulasi merupakan sebuah pengakuan terhadap profesi keperawatan, antara lain, ini tadi sudah saya jelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, Pasal 32 Ayat 4, pelaksanaan pengobatan atau perawatan harus berdasarkan kepada ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, hanya banyak dilaksanakan atau hanya harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewewenang ya. Di sini terkait dengan tentang telah digantinya dengan pasal 63 nomor pada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yaitu mengenai pelaksanaan pengobatan dan keperawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan yang mana hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Nah, selanjutnya peraturan mengenai di sini adalah PP nomor 32 tahun 86 tentang kesehatan pasal 4 ayat 1 ya, yang mana praktek kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan tersebut yaitu dilakukan oleh tenaga yang telah memiliki izin dari menteri. Jadi kalau belum terregistrasi ya belum boleh melaksanakan. Nah, izin keperawatan seperti yang dimaksud dalam PP di atas bahwa setiap perawat yang bekerja di pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP dan SIK ya. Bagi perawat yang bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan termasuk perawatan mandiri harus memiliki SIP dan SIPP. Perizinan dalam perawatan diganti dalam Permenkes nomor 148 tahun 2010 bahwa setiap perawat yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki STR, ya, yaitu surat tanda registrasi, dan apabila bekerja di luar pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPP. Nah, ini ada pembaharuan. Dalam peraturan ini, keberadaan SIK sudah tidak diperlukan lagi, tetapi harus memiliki SIP dan STR. Prosedur untuk melakukan registrasi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkes 148 tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam Permenkes 161 tahun 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Intinya setiap tenaga kesehatan harus melakukan registrasi, harus mengikuti ujian kompetensi ya atau UKOM yang dilakukan oleh MTKI dengan komponen perangkat bawahnya adalah Majelis Tenaga Kesehatan dari provinsi atau MTKP. Apabila tenaga kesehatan telah lulus uji kompetensi atau UKOM, dalam hal ini kita setelah lulus D3 ya, misalnya harus mengikuti UKOM, maka dapat mengajukan STR.
sebagai tanda registrasi tenaga kesehatan. Syarat pengurusan SIP atau STR baru ya, yang terbaru, kita harus mempunyai terlebih dahulu atau mengisi formulir menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, kemudian fotokopi lafal sumpah yang telah dilegalisir dari institusi pendidikan yang bersangkutan, dan selanjutnya adalah transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, foto hitam putih 3x4 2 lembar ya, dan 4x6 2 lembar, dan fotokopi sertifikat UKOM dan materai 6.000. Tentunya teman-teman yang sudah pernah mengurus SIP atau STR ini paham mengenai syarat apa-apa saja yang diperlukan dalam pengurusan SIP dan STR ini. Nah, saat ini semua pengurusan STR ya untuk tenaga kesehatan harus dilakukan secara online ya kepada MTKI setelah yang bersangkutan lulus UKOM. Untuk melakukan perpanjangan dilakukan dengan prosedur yang sama, yaitu dengan prosedur online. Makanya setelah yang bersangkutan memiliki 25 SKP yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini yaitu PPNI. Jadi selama perpanjangan STR kita harus mengumpulkan atau mempunyai 25 SKP untuk memperpanjang STR tersebut. Selanjutnya ini yaitu mekanisme verifikasi SKP ya. Jadi SKP atau STR. Jadi PPNI menganut sesuai dengan surat rekomendasi kepada MTKP ya. Jadi seseorang itu harus memiliki terlebih dahulu yang namanya NIRA dari PPNI. Setelah permohonan rekomendasi SKP-nya atau STR-nya tersebut diverifikasi, kemudian barulah anggota tersebut memiliki NIRA. Ya. Nah, standar praktik keperawatan adalah pernyataan yang hafsah tentang wewenang atau kesepakatan tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan dalam praktik keperawatan. Standar praktik keperawatan disusun dengan tujuan meningkatkan kualitas asuhan, mengurangi biaya asuhan keperawatan, dan melindungi perawat dari malpraktek, dan juga melindungi pasien dari tindakan yang tidak etis. Beberapa standar praktik keperawatan seperti yang dikeluarkan PPNI tahun 96, standar tindakan keperawatan rumah sakit sesuai SK Menkes 690 tahun 87 yang telah diperbaharui dengan SK Dirjen yang Med nomor 7637 tahun 93, standar keperawatan sesuai jenjang karir perawat dan standar perawat di puskesmas. Berikutnya adalah beberapa standar praktik keperawatan yang dikeluarkan oleh PPNI tahun 96, yaitu ada standar pelayanan keperawatan, ada standar praktik keperawatan, ada standar pendidikan keperawatan, ada standar pendidikan berkelanjutan keperawatan. Nah, standar ini merupakan standar secara umum dalam semua sistem pelayanan keperawatan. Ini tentang SK Menkes 660 tahun 1987 yang sudah diperbaharui pada Dirjen Yamed tahun 1993. Di sini bisa kita lihat. Prosedur keperawatan mencakup 14 komponen, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan oksigen, nutrisi, eliminasi keamanan, kebersihan, istirahat tidur, gerak dan kegiatan jasmani, spiritual, emosional, komunikasi, dan dalam mengatasi reaksi fisiologis, kebutuhan pengobatan, dan membantu proses penyembuhan, kebutuhan penyuluhan, dan rehabilitatif. Nah, ini terkait dengan jenjang karir ya pada perawatan klinik diterbitkan oleh Depkes tahun 2006. Jadi kalau kita jadi perawat klinik, misalnya PK1 harus menuju PK2, PK3, PK4, dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat
Saya ulangi, di sini terkait dengan jenjang karir, praktik klinik diterbitkan oleh Depkes tahun 2006. Jadi kalau kita jadi perawat klinik, kita misalnya PK1 harus menuju ke PK2, PK3, PK4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang majelis kolegium dan konsil ya. Dalam keperawatan, apa sih dan siapa sih yang harus menjadi majelis kolegium dan kenapa harus melalui konsil keperawatan? Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kolegium keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi keperawatan untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengatur dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkaitan dengan cabang di disiplin ilmu tersebut. Sesuai dengan pasal 44, kolegium keperawatan merupakan obat ya. Mohon maaf. Kolegium keperawatan merupakan badan otonom ya dalam sebuah organisasi profesi perawat. Ya, di sini kita bisa lihat di pasal 44, kolegium keperawatan bertanggung jawab kepada organisasi profesi keperawatan. Nah, di sini ada pasal 45, kolegium keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesional. Kolegium keperawatan ini adalah definisinya yang lain, yaitu suatu badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat yang untuk setiap cabang disiplin ilmu ini maksudnya misalnya nih kita contohkan ilmu maternitas, medical bedah atau KMB, ilmu manajemen dan sebagainya. Nah, dan juga untuk mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan terkait dengan cabang-cabang disiplin ilmu tersebut. Fungsi kolegium mengembangkan cabang-cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi. Nah, jadi kalau kolegium keperawatan itu berkaitan dengan bidang yang digeluti, yaitu saat itu misalnya ada kolegium keperawatan maternitas, KMB, dan sebagainya, untuk memajukan bidang ilmunya tersebut. Sedangkan di sini konsil keperawatan adalah suatu lembaga yang melakukan tugas keperawatan secara independen. Nah, konsil keperawatan merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu bertempat di Jakarta, ya. Adapun tujuan konsil keperawatan adalah untuk meningkatkan mutu praktik keperawatan. Kalau kolegium dari terkait dengan pengembangan ilmu di bidangnya, kalau konsil keperawatan ini yaitu mutu dan praktik keperawatan. Fungsi konsil keperawatan yang berkaitan dengan mengatur, menetapkan, membina perawat dalam menjalankan praktik keperawatan, ya. Dan yang dimaksud dengan fungsi pengaturan adalah pengaturan dalam bidang teknis, profesi perawat. Tugas konsil keperawatan ini juga melakukan registrasi perawat melalui pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan, menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan, menyusun standar praktik dan standar kompetensi perawat, menegakkan disiplin praktik keperawatan. Ya. Kewenangan konsil menyetujui atau menolak permohonan STR, ya, registrasi perawat termasuk perawat warga negara asing, ya. Menerbitkan atau mencabut STR serta menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi serta memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan keperawatan. Ya. Yang dimaksud dengan institusi pendidikan keperawatan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keperawatan. Ya. Jadi sebuah institusi berhak melakukan perpanjangan izin pendiriannya ya atau penutupannya ini berdasarkan
masukan atau pertimbangan dari pihak Konsil Keperawatan. Keanggotaan Konsil Keperawatan siapa saja di sini ya yang bisa dinyatakan sebagai anggota. Dalam hal ini ada 9 unsur, yaitu yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah organisasi profesi keperawatan. Dalam hal ini yaitu organisasi profesi keperawatan adalah PPNI, yang ketiga adalah kolegium keperawatan, yang keempat adalah asosiasi institusi pendidikan keperawatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tokoh masyarakat, yang ketujuh adalah keanggotaan konsil keperawatan yang diatur dalam peraturan presiden yang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan ya tentang konsil keperawatan dibebankan kepada di sini anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang juga sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang ke-8. Ya, demikian penjelasan ya mengenai regulasi profesi ya, registrasi keperawatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kita di hari ini. Semoga dapat dipahami tentang bagaimana alur ya dalam mengurus sebuah SIP atau STR, bagaimana siapa yang harus menerbitkan STR ya dan lain sebagainya. Di pertemuan kita kali ini, baiklah di sini saya berikan kuis ya. Kita bisa lihat di slide, kuisnya ada 3. Silahkan dituliskan fungsi dari kolegium keperawatan, tuliskan syarat-syarat dalam pengajuan STR, dan apa saja wewenang dari konsil keperawatan. Mohon dijawab langsung dan diisi di kolom komentar pada link YouTube di video pembelajaran materi ini. Jangan lupa tuliskan atau sisipkan nama, NIM, dan kelas mahasiswa yang mengisi jawaban. Ya. Selamat belajar, selamat melakukan aktivitas yang lainnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.